Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fernando Pasuari dengan NIM 105841110373 ingin menjelaskan mengenai laporan kriptografi dengan tema Generate Password Complex dan Enkripsi AES untuk keamanan ganda dari 4A Informatika. Bab 1, Pendahuluan. Di era digital saat ini, keamanan informasi menjadi aspek yang sangat krusial, terutama dalam hal perlindungan data pribadi pengguna. Password sebagai salah satu mekanisme autentikasi yang paling umum digunakan, menjadi target utama dalam berbagai cyber seperti brute force, phishing, hingga kebocoran basis data. Penggunaan password yang sederhana dan penyimpanan tanpa perlindungan yang memadai memperbesar resiko kebocoran data. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu pendekatan yang sangat direkomendasikan adalah penggunaan metode enkripsi. Enkripsi merupakan proses mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu atau ciphertext, sehingga meskipun data tersebut berhasil dicuri, isinya tetap tidak dapat dimengerti oleh pihak yang berwenang. Adapun tujuan dari implementasi enkripsi dan deskripsi password menggunakan algoritma AES GCM dalam laporan ini, yaitu mendemonstrasikan proses pembuatan password yang aman dan kuat. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma enkripsi simetris AES GCM, menunjukkan proses deskripsi password yang telah dienkripsi. Kemudian, memberikan pemahaman dasar tentang konsep kriptografi. Kemudian, ruang lingkup dalam laporan ini dibatasi pada aspek-aspek tertentu untuk menjaga fokus implementasi dalam pembahasan. Adapun batasan-batasan yang ditetapkan adalah yang pertama, generasi password acak dengan kriteria tertentu. Yang kedua, enkripsi dan deskripsi password menggunakan algoritma AES GCM. Yang ketiga, penggunaan kunci enkripsi tunggal yang dihasilkan secara acak untuk setiap sesi demonstrasi. Yang keempat, tidak mencakup manajemen kunci secara kompleks. Kemudian, bab 2, tinjauan pustaka. Kriptografi adalah ilmu dan seni menjaga kerahasiaan informasi dengan cara mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan utama dari kriptografi itu sendiri adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiation. Enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses mengubah informasi asli menjadi bentuk terenkripsi. Deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text menggunakan algoritma dan kunci yang sesuai. Kemudian, kriptografi simetris dan asimetris. Kriptografi simetris itu sendiri menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Kemudian, kriptografi asimetris menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kemudian, Advanced Encryption Standard atau AES adalah algoritma kriptografi simetris yang secara luas digunakan untuk mengamankan data digital. Sejarah singkat AES. AES berasal dari algoritma yang dikenal sebagai Rijndael, dikembangkan oleh dua kriptografer asal Belgia, Johan Daiman dan Vincent Rijman pada tahun 1997. Prinsip kerja dasar AES itu sendiri adalah block cipher atau algoritma yang bekerja dengan memproses data dalam blok tetap. AES 128 menggunakan kunci sepanjang 128 bit, AES 192 menggunakan kunci sepanjang 192 bit, dan AES 256 menggunakan kunci sepanjang 256 bit. AES kemudian bekerja melalui beberapa putaran atau rounds, yaitu 10 ronde untuk AES 128, 12 ronde untuk AES 192, dan 14 ronde untuk AES 256. Kemudian, keunggulan GCM, yaitu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, keamanan, kemudian autentikasi,
integritas data, dan kecepatan. Konsep nonce dan authentication tag. Nonce. Nonce itu sendiri adalah nilai unik yang tidak boleh diulang yang digunakan dalam setiap proses enkripsi dengan GCM. Kemudian authentication tag. Authentication tag adalah data autentikasi yang dihasilkan oleh GCM dalam proses enkripsi. Kemudian, pentingnya password yang kuat. Password merupakan lapisan pertama dalam sistem keamanan digital yang melindungi identitas pengguna dan akses terhadap data pribadi maupun sistem penting. Karakteristik password yang kuat yaitu panjang minimum, variasi karakter, tidak menggunakan informasi pribadi, dan juga tidak berulang atau berpola. Ancaman terhadap password. Nanti di sini memiliki beberapa ancaman. Yang pertama itu brute force attack, kemudian dictionary attack, kemudian credential stuffing, kemudian penggunaan sistem random. Dalam pembuatan password yang aman, pemilihan metode pengacakan sangat penting. Sistem random dinilai lebih aman secara kriptografis dibandingkan pengacakan biasa seperti random-random atau random random karena tidak dapat diprediksi meskipun sebagai output diketahui. Dirancang untuk keperluan keamanan termasuk kriptografi serta menghindari pola atau siklus berulang yang sering terjadi pada generator pseudo random. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rangga dengan NIM 1085811023323. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan kode untuk mengenerate password serta mengamankannya menggunakan AES pada mata kuliah kriptografi. Yang pertama kita akan membahas file password generator Python. Jadi yang pertama di sini kita menginputkan yang namanya string, mengimport string dan juga random. String dan random kita inputkan untuk membuat apa ya? Untuk membuat ASCII pada penggunaan eh, generate password tadi. Jadi password akan di-generate menggunakan string ASCII dengan huruf kecil dan ataupun huruf besar. Jadi nanti terdapat huruf kecil, huruf besar, digit dan juga punctuation atau simbol. Nah, itu dari mana? Itu dari string tadi. Nah, kemudian kita menggunakan random untuk nanti mengenerate angka random ataupun huruf random agar passwordnya nanti tidak berpola. Oke, jadi kita membuat kelas yaitu buat password. Nah, kelas buat password di sini kita gunakan agar nanti kita bisa menggunakan object oriented programming. Nanti akan dipanggil di eh, password n.py, enkripsi passwordnya. Nah, terus kita membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi untuk membuat password tadi. Nah, yang akan diinputkan di fungsi itu yaitu adalah panjang, huruf kecil, huruf besar, angka, dan juga simbol. Bisa dilihat di sini. Nah, karakter awal, karakter kita pertama kita definisikan dulu variabelnya. Jadi variabel karakter itu pertamanya itu tidak ada apa-apa. Nah, jika huruf kecil, maka karakternya kita tambahkan dengan string ASCII lowercase. Kalau huruf besar, maka kita tambahkan dengan string ASCII uppercase. Nah, tergantung ini akan dieksekusi tergantung daripada kelas fungsi buat password tadi. Jadi nanti ketika user menginputkan iya, maka nanti akan dieksekusi. Nah, terus angka, string digit, simbol, string, punctuation. Nah, jika karakternya tidak ada, maka kita akan mereturn atau kita akan mengembalikan nilai setidaknya ada satu jenis karakter. Jika panjangnya kurang satu, minimal passwordnya itu setidaknya itu satu karakter. Ya, terus kita membuat random. Nah, random atau random system random akan mengenerate angka ataupun huruf acak nanti eh, ataupun simbol ya, karena kita pakainya string ASCII tadi. Nah, terus karakter passwordnya akan ditimpa kepada sebuah list di sini. Nah, jika huruf kecil, maka kita append. Maksudnya kita append, kita masukkan kepada list tadi. Huruf besar, kita masukkan ke list tadi juga menggunakan random choice. Jadi, komputer akan otomatis merandom. Setelah itu dia akan memilih yang telah eh, simbol ataupun angka yang telah di random tadi. Jika angka juga begitu dan juga jika simbol juga begitu.
Nah, sisa panjangnya itu panjang awal dikurangi eh, panjang daripada pos satu karakter. Jadi sisa panjangnya juga akan di generate secara random. Nah, jika underscore pada range sisa panjang, selama underscore itu masih ada pada jarak atau pada area daripada sisa panjang, maka kita masukkan karakter random pada password karakter tadi. Terus kita shuffle agar guna shuffle di sini itu supaya nanti karakter-karakter yang dimasukkan itu tidak berpola. Tidak kayak angka terus pertamanya ataupun huruf terus pertamanya. Dalam konteks ini itu akan angka terus. Kenapa? Karena di sini huruf yang pertama kita inputkan ataupun sesuatu yang pertama kita masukkan itu adalah huruf kecil. Jadi ketika huruf kecil yes, maka berarti pada huruf kecil ini nanti dia akan bersifat true. Kalau huruf besar yes, dia nanti akan bersifat true. Kalau huruf angka yes, maka dia nanti akan bersifat true pada angka. Dan simbol juga begitu. Terus password, password akan muncul sebagai kelas tadi. Kita panggil. Nah, buat password, apa yang ada di dalamnya? Buat panjang, huruf kecil, huruf besar, angka, dan juga simbol. Nah, untuk apa password ini? Nanti kita bahas di password n.py. Nah, password n.py ini adalah sebuah kelas yang saya gunakan. Di sini kita gunakan password n.py itu agar kita bisa mengenkripsi password yang sudah kita buat tadi. Jadi password acak yang telah kita buat itu kita enkripsi lagi supaya lebih aman ya. Sini menggunakan AES atau Advanced Encryption System. Nah, terus pada program utama kita mengambil password gen tadi, file password gen tadi kita import kelas buat password tadi. Nah, terus from crypto shipper kita import AES. Jadi crypto ini dari PyCryptodom. Terus random kita ambil get random bytes. Terus from base 64 ini encode dan decode tadi. Encode dan decode dari sebuah password. Agar dia akan ditampilkan itu sebagai angka yang seharusnya, tidak sebagai bahasa komputer. Nah, kita panggillah fungsi buat password tadi yang di sini. Kita panggil fungsinya agar ditampilkan. Nah, password asli tadi itu password asli adalah fungsi daripada buat password dan fungsi password. Itu dipanggil. Ini fungsi passwordnya. Ini variabel passwordnya. Jadi fungsi buat password dan variabel password. Nah, terus kita print password yang sudah di generate menggunakan password generator. Nah, di sini ada fungsi enkripsi untuk mengenkripsi data. Yang kita butuhkan adalah password kita dan juga key. Key itu adalah kunci. Nah, password bytes itu berasal daripada password asli di encode menggunakan UTF min 8. UTF, jadi UTF ini adalah standar anu sekarang, bukan standar sih. Sebenarnya yang standar itu ASCII. Cuman rata-rata orang sekarang menggunakan UTF 8 untuk on encode ataupun decode. Terus chippernya itu menggunakan AES new, key, dan AES mode underscore GCM. Nah, terus chipper text dan tag-nya itu menggunakan encrypt and digest, password bytes. Jadi password bytes tadi yang sudah di-encode itu akan menghasilkan chipper text dan tag menggunakan fungsi daripada PyCryptodom chipper, encrypt dan digest. Nah, nonce adalah chipper nonce. Jadi eh, kegunaan notes ini adalah eh, nonce ini adalah number used once. Jadi supaya tidak ada polanya. Jadi number used once ini adalah sesuai namanya itu hanya adalah angka yang digunakan itu hanya sekali. Terus encrypt password, terus passwordnya kita encrypt. Nah, nonce-nya itu menggunakan B64 encode nonce. Jadi akan di-encode terus di-decode menggunakan UTF
8. Ciphertext dan tag juga begitu. Nah, terus passwordnya itu akan berhasil dienkripsi. Jika password berhasil dienkripsi, maka print ini akan tereksekusi. Nah, terus kita convert ke string nilainya. Terus kita kembalikanlah nilai encrypt password. Begitu juga yang ada di decrypt, proses dekripsi. Nah, disinilah baru kita tentukan key-nya tadi. Nah, key-nya get random bytes sepanjang 32. Jadi random bytes akan di shuffle sepanjang 32 32 karakter. Bisa juga 16. Nah, terus key-nya akan tampil sama panjang key-nya menggunakan fungsi len atau panjang. Nah, jadi decrypt dan encrypt password, isi daripada encrypt password adalah password asli dengan key. Nah, isi daripada decrypt password adalah password yang telah dienkripsi dan juga key-nya. Ya, maka password akan muncul ketika dia setelah didekripsi. Mari kita jalankan, teman. Misalnya kita mau panjang passwordnya itu sepanjang 12 karakter. Menggunakan huruf kecil, besar, angka, dan juga simbol. Maka password akan tergenerate. Nah, password yang tergenerate itu dari sini. Dari fungsi buat password tadi. Setelah itu key-nya sepanjang 32 byte itu akan dieksekusi di sini. Nah, password yang terenkripsi tadi akan menjadi seperti ini. Ini nonce-nya. Ciphertext-nya menjadi seperti ini. Tag-nya menjadi seperti ini. Nah, setelah didekripsi, dia akan kembali ke password awal. Sama ya. Kita bisa lihat password awalnya sama. Jadi, program kami telah berhasil berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.